Dalam 5 tahun terakhir, kecelakaan bus dan truk masih tinggi. Tahun 2024, kecelakaan bus mengakibatkan 249 orang meninggal dunia dan 6.118 korban meninggal akibat kecelakaan truk. Pemirsa, kecelakaan di jalan raya kerap menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Rentetan peristiwa kecelakaan ini banyak disebabkan oleh kelaikan kendaraan yang tidak memenuhi standar. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama Ruth Hana Simatupang, pengamat keselamatan transportasi, dan juga ada Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan kita juga terhubung dengan Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rominio Ardano. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Dirlantas terlebih dahulu. Pak Rominio, selamat petang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin meminta keterangan dari Anda. Kita tahu tadi baru saja dilakukan olah TKP begitu ya. Seperti apa temuan terbaru hingga saat ini Pak Dir? Baik, tadi pagi kita sudah melakukan kegiatan olah TKP. Baik olah TKP secara manual maupun dengan menggunakan teknologi TAA, Traffic Accident Analysis. Jadi kami mulai bekerja pada pukul 8.00 sampai dengan tadi pukul 2. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian kita juga melihat dari kondisi kendaraan. Kemudian kami sekarang sedang menelusuri bukti-bukti dari CCTV, baik di lokasi kejadian maupun di sebelum lokasi kejadian. Jadi sampai saat ini kita tidak menemukan jejak rem untuk kendaraan truk yang mengangkut air kemasan. Ini masih kita dalami lagi kemungkinan apakah ini remblong atau memang tidak dilakukan pengereman. Demikian. Tapi sampai dengan saat ini Anda mengatakan tidak ada jak rem, namun apakah ada dugaan-dugaan sementara yang saat ini bisa kita simpulkan begitu Pak Dir? Jadi untuk terkait dengan apakah ini remblong atau tidak, karena kita harus melihat mekanis daripada fungsi rem daripada kendaraan tersebut. Jadi kita harus melibatkan tenaga ahli untuk mengecek daripada fungsi rem itu apakah ada terjadi kerusakan ataukah memang layak fungsi. Jadi ini kita teknisnya kalau dari olah TKP kita melihat alur, jadi posisi awal kendaraan di mana, kemudian titik benturannya di mana. Jadi untuk terkait dengan spesifikasi terkait dengan apakah ini remblong, ini kita harus melihat daripada mekanisme teknis daripada kendaraan tersebut. Jadi kita harus melibatkan tenaga ahli mekanis terkait khusus kendaraan merek tersebut. Kemudian juga kita harus benar-benar membuka daripada sistem pengereman yang berada di kendaraan truk tersebut. Demikian Mas. Baik, penelusuran investigasi masih tengah dilakukan, begitu kita belum mendapatkan informasi pasti apa yang kemudian menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Saya ingin ke Ibu Ruth, pengamat keselamatan transportasi. Bu Ruth, seperti apa Anda melihat kejadian ini? Kita tahu kejadian kecelakaan yang mengorbankan banyak sekali korban jiwa ini kerap kali terjadi. Seperti apa kemudian Anda melihat peristiwa ini? Ya, sekali lagi ini sumbang besar dari keteledoran ya banyak pihak. Tidak hanya salah satu pihak. Dalam hal ini untuk pelatihan pengemudi kita harus lihat. Kemudian kesiapan dari kendaraan yang beroperasi untuk mengangkut barang yang berat. Kemudian kesiapan dari perusahaan juga untuk melakukan perawatan secara rutin terhadap kendaraan-kendaraan mereka. Ini yang menyebabkan berulang kali truk-truk ini mengalami ada yang remblong dan sebagainya.
Tapi belum tentu ini karena remblong ya, bisa saja karena microsleep, karena kelelahan yang luar biasa dari pengendara. Jadi umumnya memang kalau di jalan tol ada dua, karena kelelahan, microsleep tadi, kemudian yang kedua adalah ketidaklaikan kendaraan yang dikemudikan. Itu dulu yang saya pahami dalam kecelakaan-kecelakaan ini. Baik, saya akan ke Pak Agus Pembagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, seperti apa Anda melihat peristiwa ini? Tadi Bu Ruth mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi kelayakan kendaraan, lalu kemudian juga faktor kelelahan dari para supir. Kejadian ini sering sekali terjadi. Apa yang kemudian bisa kita benahi, Pak Agus, agar kejadian seperti ini tidak terulang? Iya, saya sebetulnya sudah bosan ya membahas hal kecelakaan seperti ini karena tidak ada tindakan yang sangat mendasar dari regulator maupun pihak aparat penegak hukum. Kalau kita lihat peraturannya, oke lah, undang-undang mau dirubah, tapi sekarang masih dalam proses. Tapi yang sangat mendasar, sekarang ini di Kementerian Perhubungan sejak 2020 itu sudah tidak ada direktur keselamatan. Padahal itu sangat penting, oleh Menteri Perhubungan yang lalu dihilangkan. Nah, ini menjadi persoalan. Satu. Kedua, tadi Pak Kombes katakan bahwa perlu perangan teknis. Kalau kecelakaannya harus turun adalah KNKT. Nah, KNKT sekarang tidak punya anggarannya. Sama sekali. Tadi pagi-pagi saya bicara dengan Direktur KNKT, kemudian juga dengan timnya. Mereka mau ke situ aja susah. Kemarin waktu masalah kereta api anjlok di Gerobokan, juga kita akhirnya minta tolong kepada PT KAI untuk membantu KNKT. Nah, hal semacam ini itu sebuah keteledoran pengelola negara ini dalam mengelola negara ini, sehingga kecelakaan yang terus beruntun itu pasti akan terus terjadi. Kalau itu tidak tangani lagi dengan serius, ya kita akan terus terjadi. Kecelakaan tidak mungkin satu penyebabnya, tentu harus multiple. Jadi tadi Bu Ruth sudah katakan itu microchip betul kalau di tol dan juga kendaraannya. Sekarang ada dinas perhubungan di daerah, ada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tetapi tidak ada itu pemantauan, penindakan dari aparat penegak hukum ketika itu sudah tidak layak jalan dan seterusnya. Jadi ini memang kita tinggal arisan nyawa saja di jalan raya, ya, karena sama sekali tidak ada tanggung jawab dari negara. Ini mau diapakan? Masa tidak ada perubahan sama sekali? Ini yang menjadi persoalan sekarang adalah truk tadi yang odol, masalah odol pun tidak pernah selesai sampai nanti Lebaran kodok kalau ada. Ya. Dan juga bus pariwisata, itu dua kendaraan yang sangat rawan kecelakaan. Jadi hal-hal semacam ini terus akan terjadi ketika tidak ada tindakan penegakan hukum dan juga penegakan kebijakan yang ada. Baik, tindakan tegas yang kita nantikan begitu ya, kecelakaan beruntun dan juga menyebabkan korban jiwa ini sering kali terjadi. Namun sekali lagi tindakan tegas yang kita harapkan bisa ditegakkan begitu. Saya ingin ke Pak Rominio. Dan jangan hanya kepada pengemudi ya. Mohon jangan hanya pada pengemudi, pada pemilik barang, pada pemilik kendaraan. Baik, saya ingin langsung meminta tanggapan Anda ke Pak Dirlantas Polda Jawa Barat. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Pak Rominio. Maaf Pak Rominio, audionya sebelumnya belum sepertinya tidak terdengar. Baik. Ya, silakan Pak. Baik. Jadi saya sependapat sekali. Jadi kalau kita melihat apa penyebab daripada kecelakaan, faktor-faktor penyebab, itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Ya. Kita bisa melihat yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua adalah faktor kondisi alam, kemudian ketiga adalah jalan, kemudian yang keempat adalah faktor daripada kendaraan. Jadi menurut saya harus dilihat secara holistik, tidak satu persatu, dan harus dilihat gabungan dari kasus-kasus yang ada. Jadi tidak hanya melihat dari satu kasus kemudian digeneralisasikan. Menurut saya demikian. Baik, Pak Dir, yang pasti untuk kejadian kecelakaan yang di Tol Gate Ciawi kita masih melakukan pendalaman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa belum tentu ini adalah kegagalan fungsi rem, karena kita harus melihat lagi dari mekanis daripada kendaraan. Dan ini kami sedang melakukan
kegiatan tersebut. Karena dari olah TKP yang saya sampaikan, saya ulangi lagi, tidak ditemukan jejak rem. Karena tidak ada jejak rem ini belum tentu dia kegagalan fungsi rem, tapi masih bisa dari faktor yang lainnya yang tadi saya sebutkan. Demikian. Baik, pendalaman saat ini Anda mengatakan masih tengah dilakukan, Pak Rominio. Lalu meski jejak rem tidak ada, namun apakah pendalaman juga dilakukan terhadap, kita tahu truk pembawa air galon ini yang menyebabkan kecelakaan? Apakah ini juga ditelusuri sampai ke perusahaan pemilik dari truk ini, Pak Rominio? Itu sudah pasti. Jadi dari TKP, dari kendaraan kita juga menelusuri dari kepemilikan daripada kendaraan tersebut. Kemudian kami juga menelusuri apakah sudah melaksanakan uji laik yang sering kita sebut KIR. Kemudian kita juga melihat waktu keberangkatan supir dari titik A sampai ke titik B di tempat terjadinya kecelakaan. Ya. Kemudian kita juga melihat kondisi jalan dan situasi kondisi yang ada pada saat itu. Jadi kita secara keseluruhan, jadi kita tidak hanya ini kendaraannya saja, ini hanya manusianya saja, atau hanya jalannya saja, ataupun cuacanya. Jadi kita secara keseluruhan untuk menilai bahwa ini nanti apa penyebab utamanya. Demikian. Baik, mengenai jalan tadi Pak Rominio, informasi sementara seperti apa sih kondisi jalan di sekitaran gerbang tol Ciawi 2 ini, Pak? Kondisi jalan untuk aspal rata, halus, tidak ada lubang. Kemudian juga memang di sebelumnya itu ada perbaikan, namun itu sebelum di tempat lokasi kejadian. Kita lagi mengumpulkan CCTV juga, bagaimana kendaraan ini melaju sebelum memasuki gerbang tol di tempat TKP kecelakaan. Jadi kita akan mengurut bagaimana perilaku berkendara juga, kemudian bagaimana tata cara kendaraan itu melaju, maksudnya kecepatan tinggi atau zigzag dan lain sebagainya. Ini memang juga berhubungan dengan perilaku pengemudi. Tapi tidak hanya itu, tentunya akan dilihat juga daripada faktor kelaikan daripada kendaraan dan situasi jalan pada saat yang bersamaan pada sebelum sesudah kejadian kecelakaan. Demikian. Baik, sekarang saya mau ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, tadi kalau dalam catatan-catatan yang Anda sampaikan tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti misal latihan pengemudi yang masih kurang, kemudian kesiapan kelayakan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan. Apakah Anda mengatakan bahwa hal-hal ini belum maksimal dilakukan sehingga kemudian kecelakaan masih terus berulang? Iya, betul sekali. Dan yang paling utama sebenarnya adalah saya melanjutkan pendapat dan pengamatan dari Pak Agus Pambagio bahwa harusnya regulator sebagai pembina itu dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian SIM itu lebih tegas, ya. Dalam hal ini saya melihat beberapa kali kecelakaan pengemudinya ya ternyata tidak pernah mendapatkan pengajaran mengenai defensive driving. Kemudian kelaikan kendaraan ketika melakukan uji KIR, apakah betul diperiksa semua peralatan yang ada di kendaraan tersebut? Karena beberapa pengalaman saya di lapangan dulu, penguji-pengujinya dan alat untuk mengujinya ini mengalami kerusakan. Mungkin kita tidak punya dana untuk pengadaan baru atau untuk perawatan pengujian alat-alat pengujian itu, atau bagaimana, saya juga kurang paham ya mengenai APBN. Nanti mungkin Pak Pambagio yang bisa menyoroti lebih dalam kenapa anggaran untuk hal-hal seperti ini kok di-cut begitu besar. Ya, padahal keselamatan justru utamanya adalah sebelum kejadian terjadi. Jadi pengawasan terhadap kendaraan, kesiapan dan kondisi fisik dan pengetahuan atau pemahaman dari si pengemudi. Nah, ini yang saya selalu merasa kecewa ketika di lapangan dulu, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang supir tembak atau orang yang tidak memahami mesin, ya, tapi ditugaskan untuk
mengemudikan kendaraan-kendaraan besar. Nah, bagaimana mereka mendapatkan SIM ini? Nah, itulah yang harusnya juga diperiksa sebagai tindakan pencegahan. Demikian, Mas. Baik, ini tentu hal yang patut diperhatikan begitu ya, terutama tadi pada saat mendapatkan SIM harus ada kemudian pelatihan-pelatihan yang harus diberlakukan secara ketat agar para pengemudi ini bisa memang layak untuk mendapatkan SIM. Begitu juga dengan uji KIR tadi. Saya mau ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, tadi Anda mengatakan perlu ada tindakan tegas. Selain tindakan tegas, apakah memang harus ada kebijakan khusus begitu dari pihak terkait, kementerian atau lembaga terkait dalam hal ini misalnya Kementerian Perhubungan atau mungkin KNKT, agar kejadian ini kita bisa setidaknya mengurangi angka kecelakaan seperti ini? Iya, semua ini adalah dampak dari persoalan korupsi ya dan penegakan hukum. Karena tanpa itu, maksudnya kalau itu terus berjalan, lupakan soal keselamatan. Karena itu semua terlibat dari soal korupsi, mulai dari SIM, mulai dari KIR, terus sampai segala macam. Perlu Anda ketahui bahwa sopir itu adalah profesi yang paling tidak diminati oleh orang. Jadi orang jadi sopir itu adalah sudah putus asa, cari kerja lain tidak ada. Yang penting dia bisa menyetir. Nah, SIM yang enggak, entah ujian atau tidak, biasanya kan tidak. Kemudian juga dia diupahnya di bawah UMR. Kerjanya seperti kuli kuda gitu ya, tidak pernah berhenti. Sopir itu baru datang suruh ke sana, harus ini suruh ke sini, tanpa dilihat dia lelah atau tidak, dia cukup istirahat atau tidak. Yang penting perintah dari pemilik truk harus jalan. Ini yang membawa galon air ini adalah bukan punya perusahaan produksi air itu adalah vendor dari si pabrik ini. Jadi si vendor itu kan tauke saja. Nah, pokoknya supir angkat jalan. Siapa yang lagi nganggur jalan, padahal dia baru sampai. Nah, ini tidak pernah diperhatikan oleh regulator. Seperti misalnya dia harus tidur. Pilot itu kalau tidur itu harus dia tidur telentang begitu di tempat tidur. Tidak boleh tidur duduk di kursi atau di kolong bagasi bus pariwisata. Itu adalah salah satu penyebab kenapa kecelakaan tinggi di truk dan di bus karena kualitas supirnya. Nanti gampang, siapa yang dulu yang punya kendaraan atau pemilik barang, mudah saja berkong kali kong, pokoknya supir yang salah. Padahal bukan dia dan bukan penyebab salah satunya. Mereka tidak mau tahu supir itu kerja berhari-hari dapatnya berapa. Itulah dia pekerjaan yang paling rendah ya, yang diminati orang ketika sudah hopeless tidak punya pekerjaan. Harusnya supir truk itu sama dengan pilot pesawat, sama dengan masinis kereta api, ya, kapal pesiar. Jadi mereka itu harus betul-betul cukup istirahat, cukup makan, cukup pendidikan, cukup pengetahuan, baru dia boleh nyetir. Nah, kalau itu tidak ada, mereka harus tidak boleh menyetir. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau ini tidak terurus, tidak terbereskan, lalu tidak ada direktur keselamatan di darat, ya selesai sudah. Ini kita tunggu aja. Mungkin besok ada lagi, dan mungkin juga mengenai kita atau keluarga kita. Nah, itu hati-hati. Baik, saya mau ke Pak Rominio. Pak Rominio, tadi kalau kita mendengar beberapa catatan, salah satu yang paling disoroti ini sebenarnya dalam pembuatan SIM ini sebenarnya ada di situ mekanisme bagaimana memberikan pelatihan terhadap para calon pengemudi. Seperti apa sih selama ini proses pengawasan yang terjadi di tahap-tahapan yang seharusnya bisa dilakukan secara baik dan mengatasi kemungkinan kecelakaan ini dilakukan, Pak Rominio? Baik, jadi jelas untuk mendapatkan surat izin mengemudi, khususnya bagi pengemudi truk, ini mereka sudah melewati beberapa pentahapan tes. Jadi tidak hanya tes secara administrasi, kemudian ada tes secara kemampuan ataupun skill, kemudian yang ketiga juga dilakukan tes secara tertulis. Jadi untuk mendapatkan SIM khususnya bagi pengemudi angkutan barang, ini sudah harus melalui peningkatan SIM. Jadi untuk mengendarai truk, apalagi angkutan barang, itu dia harus melalui tahapan sudah membuat SIM A, kemudian baru B, B1 ada yang B1 umum, ya kan?
kemudian bisa naik lagi nanti ke B2 umum. Jadi ini prosesnya tidak sekali jalan, jadi memang untuk pembuatan SIM khususnya itu sudah ada protapnya, sudah ada perkapnya terkait dengan kegiatan-kegiatan bagaimana seorang untuk bisa mendapatkan SIM. Jadi ini adalah merupakan uji kemampuan dan keterampilan. Ini juga tetap kita juga akan melihat daripada pengemudi truk ini terkait dengan kecelakaan ini, kita akan juga melihat seperti tadi disampaikan Ibu dari narasumber, kita juga akan mengecek sudah berapa tahun yang bersangkutan mendapatkan SIM tersebut, kemudian berapa lama, kemudian di mana, itu kita akan juga lihat historinya. Demikian, Mas. Baik, tapi faktanya Pak Romino masih banyak kemudian kecelakaan yang terus berulang begitu. Mekanisme pengawasan di lapangan, hasil dari mereka yang kemudian mendapatkan SIM, yang berhasil mendapatkan SIM ini seperti apa sih Pak Romino? Terkait dengan pengawasan, jadi kita kan di lapangan ini kita sudah memiliki sistem untuk seseorang yang melakukan pelanggaran. Jadi kita sudah memiliki teknologi ETLE, kemudian kita juga selain ETLE ada ETLE statis, ETLE mobile, dan ini untuk memberikan pengawasan kepada pengemudi. Jadi awal daripada kecelakaan diawali dengan pelanggaran, itu intinya. Jadi untuk pengawasan kita ini sudah melakukan kegiatan itu sehari-hari. Demikian, Mas. Baik, Pak Romino, saya ingin kembali lagi soal kecelakaan di Ciawi tadi. Tentu kita nantikan seperti apa hasil dari olah TKP yang Anda lakukan tadi. Namun sejauh ini siapa saja kemudian yang pihak-pihak yang diperiksa dari proses olah TKP ini? Kami untuk hari ini kami masih fokus. Yang pertama adalah olah TKP. Kemudian kami lakukan yang selanjutnya adalah identifikasi korban. Kemudian yang selanjutnya identifikasi daripada kendaraan bermotor yang terlibat. Selain dari olah TKP tersebut. Untuk pemeriksaan saksi kita akan lakukan di hari selanjutnya, di mana kita akan juga memeriksa beberapa saksi yang ada di TKP, kemudian saksi yang menjadi korban. Demikian. Baik, sekarang saya ke Burut. Tadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Romanio, ini sebenarnya pengawasan, kemudian juga pada saat orang mendaftar SIM ini juga sudah dilakukan secara ketat. Namun masih saja kemudian kita menemukan ada human error, kelalaian para pengemudi, belum lagi tadi kita menyinggung soal kelayakan kendaraan. Sebenarnya apa yang salah sih sebenarnya? Apa yang masih kita harus perhatikan betul-betul agar ini tidak terjadi lagi, Burut? Iya. Tadi sudah disinggung juga mengenai pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran ini pasti ada niat ya untuk melakukan suatu kesalahan ya dalam hal ini. Bisa juga nggak ada niat, tapi karena memang kendaraan tidak laik, dia menjadi kecelakaan ya. Kalau di setiap kecelakaan itu selalu dimulai dari hal yang kecil saja, yang dianggap sangat biasa dan dianggap enteng, sehingga ketika itu tidak terkoreksi, maka terjadilah kecelakaan besar. Seperti yang saat ini bisa menabrak sampai 8 orang meninggal ya. Nah, saya pikir saya harus berkata jujur bahwa banyak pihak yang tidak mau dikoreksi atau anti kritik terhadap temuan-temuan yang mengkoreksi semua pihak, ya, terutama adalah ya saya akan bilang kepolisian ketika memberikan SIM memang sudah dilakukan banyak tahapan. Namun seperti Pak Agus Pambagio bilang bahwa apakah benar mereka lulus sesuai kemampuan atau sebenarnya mereka tidak ikut, ya. Karena terus terang saya juga ketika di lapangan
ditanya apakah mengerti rambu, mengerti fungsi rem, mengerti fungsi apa signaling di dalam dashboard mobil, mereka banyak yang nggak paham. Jadi artinya mereka kan tidak mendapat pendidikan, ya, walaupun ada dalam program untuk mendapatkan SIM B1, B2, B khusus dan komersial itu harus melalui tahapan-tahapan berikut. Nah, kita harus bisa mengatakan bahwa ya, kami harus melakukan perbaikan ke dalam supaya tidak terjadi kecelakaan besar ini. Nah, itu sebenarnya yang ingin sekali kami rakyat ini mendengar dari para regulator. Karena terus terang ini berulang dan selalu masalahnya adalah oh ini lingkungan, jalanan dan sebagainya. Tapi kan mulainya dari pemberian SIM yang tidak tepat pada orang yang tidak tepat. Demikian. Baik, tentu ini menjadi perhatian kita bersama begitu ya, agar ini diperhatikan dan lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait ini juga harus perlu mendengarkan kritikan dan koreksi begitu ya, agar tidak terjadi lagi. Saya ini ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan kita ini sudah bagus begitu, hanya masalah perilaku koruptif, kemudian anggaran yang kurang. Apakah Anda mau mengatakan bahwa kebijakan kita sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk kemudian mengatasi atau menekan angka kemacetan, maksud kami kecelakaan, hanya saja dari sisi anggaran yang masih masalah dari sebelum-sebelumnya hingga saat ini? Pak Agus, mohon maaf audionya belum terbuka sepertinya. Ya, kebijakan peraturan sudah ada semua. Kita tidak perlu bicara yang nambah-nambah lagi. Yang sudah ada saja, tidak dijalankan. Tadi mungkin hanya 10% yang paham betul rambu-rambu lalu lintas. Ya. Paham betul bagaimana mengemudikan kendaraan truk single maupun yang gandengan maupun yang engsel berapa. Ya. Karena apa? Saya berkali-kali mengetes bersama teman-teman KNKT. Mereka itu tidak tahu kalau jalan turun panjang itu harus pakai perjalanan gigi berapa, nggak tahu. Bahkan kalau misalnya di frekat sehingga menghemat solar kata. Nah, kemudian ketika dia menikung, dia menanjak pakai perjalanan atau gigi berapa, mereka tidak tahu dan biasanya giginya tinggi 4, 3, yang meluncur dia mengandalkan rem, udara rem atau yang dipakai untuk ngerem itu biasanya disambung juga untuk klakson tol alet itu. Tapi itu tidak ada penegakan hukum di jalan. Itu yang menurut saya ini luar biasa Republik ini. Semua taat, semua tahu ada aturan, semua tahu tapi tidak dilaksanakan. Semua aparat yang ada di jalan. Jadi kalau SIM itu bisa kolektif, tadi kan sudah disebut juga bisa apa? Itu masih berjalan. Bagaimana? Di luar negeri pengalaman saya ujian SIM sampai 3-4 kali dan begitu dapat SIM kita seperti dapat ijazah apa gitu. Nah di sini tidak. Dan ini sekali lagi pekerjaan sopir adalah pekerjaan terendah di mana orang-orang, mohon maaf pada para teman-teman pengemudi, ketika mereka sudah tidak dapat pekerjaan lain dan mengendarai kendaraan itu sudah dia pokoknya dapat uang untuk makan keluarganya, anaknya sekolah. Itu pun masih dipalak, baik di terminal, di pergudangan, di pelabuhan, di jalan raya, minta ampun. Nah, itu harusnya yang dibereskan. Setelah itu baru lihat aturan kurang ini, oke. Ini mau perubahan Undang-Undang 22 tahun 2009, ini pasti banyak sekali kepentingannya. Oh, ini harus bersertifikat. Nanti rame-rame bikin sekolah mengemudi yang palak sana palak sini, yang korupsi, sudahlah bangsa kita ini bangsa koruptor, sulit sekali dibenahi gitu ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau ini semua tidak dijalankan, mari kita dengan kepala bersih, tidak perlu menyalahkan, tidak perlu bertanya pada diri sendiri. Apalagi sekarang ekonomi sangat sulit. Semua anggaran dipotong, anggaran PUPR dipotong 80%, Kementerian Perhubungan 50%, mau apa? Yang ada nanti akan jadi hutan kecelakaan. Hati-hatilah kita semua dalam mengemudikan kendaraan, naik kendaraan umum, dan apapun jenisnya, kita hati-hati. Karena praktis pemerintah tidak akan punya kemampuan, punya waktu lagi mengawasi, melaksanakan peraturan yang sudah mereka ciptakan.
Karena ini jangankan gitu, sedang makmur-makmur saja tidak beres, apalagi kita sedang paceklik. Itu saja. Baik, semoga ini menjadi perhatian bersama Pak Agus. Regulasi kebijakan sudah cukup memadai, sebenarnya cukup bagus, hanya saja perilaku koruptif, lalu juga ada banyak hal-hal yang kemudian mencederai sehingga kecelakaan terus berulang. Peristiwa di Ciawi ini menjadi pelajaran kita bersama, Pak Dirlantas, Pak Agus juga Pak Ibu Rit. Ada 8 korban meninggal dunia, ini bukan sekadar angka, tapi ini adalah nyawa banyak keluarga yang ditinggalkan. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, dan kita harapkan juga Pak Dirlantas Polda Jabar bisa segera menemukan titik terang penyebab dari kecelakaan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di berita utama. Pak Agus Pambogo, pengamat kebijakan publik Dirlantas Polda Jabar, Pak Kombes Pol Romino Ardanio, dan pengamat Ibu Ruth Sahana. Terima kasih.